Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center bulan Maret, minggu yang pertama. Dengan judul Hati yang Ingin Mengenal Yesus. Saya akan membacakan dari kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Salah satu tanda kelahiran baru yaitu kehidupan yang sudah mengalami pertobatan dan menerima panggilan sejati dari Allah adalah hati yang ingin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, tidak mungkin hati yang sudah diubahkan oleh Injil tidak memiliki hasrat untuk mengenal pribadi Allah lebih lagi. Bukan hanya itu saja, tetapi bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui pengajaran yang sehat adalah sebuah esensi yang penting di dalam pertumbuhan rohani kita semua. Tidak bisa kita bilang kita bertumbuh dalam kerohanian kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan kita akan kebenaran. Tahukah saudara bahwa salah satu peringatan yang paling sering diingatkan oleh Rasul Paulus kepada gereja-gereja yang dirintisnya adalah tentang pengajaran? Berikut beberapa contoh yang kita bisa lihat dari sekian banyak ayat di Perjanjian Baru tentang pentingnya sebuah pengajaran. Misalkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah pengajaranmu atau ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Dan lagi dalam kitab Ibrani 13 ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hatimu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak berfaedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Dan masih banyak lagi ayat serupa yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Itu menandakan bahwa mengenal Allah melalui pengajaran yang sehat adalah bagian yang penting dan esensi dalam kehidupan kerohanian orang Kristen yang sejati. Ironisnya, banyak orang Kristen yang merasa malas dan bosan dengan pengajaran. Setiap kali kita mendengar kata doktrin atau teologi, maka muncul adalah kata-kata seperti ini. Terlalu berat, sulit bagi saya untuk mengerti semuanya itu. Seringkali kita berpikir bahwa mengerti doktrin dan pengajaran adalah tugas seorang rohaniawan, bukan oleh orang awam. Tetapi ironisnya, bukankah semua hal dalam kehidupan awam juga butuh proses pembelajaran yang tidak mudah? Bukankah kita para orang tua pun pasti akan menyuruh anak-anak kita untuk menyelesaikan proses belajar di sekolah ataupun di kuliah, meskipun itu begitu berat bagi mereka? Bukankah kalau kita ingin sukses dalam pekerjaan kita, maka kita pun harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempelajari kiat-kiat untuk menjadi sukses dan berbagai caranya. Tapi, kenapa kita semua tidak mengeluh dalam melakukan semua hal yang tadi saya sebutkan? Sebaliknya, justru untuk mengenal pribadi dan kebenaran yang utama di dalam hidup ini, kita begitu malas dan kita enggan untuk melakukannya.
Di ayat yang kita baca tadi di atas, kita diingatkan bahwa seringkali hati kita rela untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi kita, dan kita suka untuk bermegah atas hal-hal yang memberi keuntungan, seperti kepintaran, kekuatan, kekayaan, prestasi, dan segala macam. Tetapi masalahnya, hati kita tidak memiliki hasrat dan keinginan yang sama akan pengenalan akan Tuhan. Mengapa demikian? Karena hati kita tidak merasa itu sebagai sebuah keuntungan bagi diri kita. Jadi kita bisa lihat dan sadari di sini bahwa sulit atau tidaknya dalam mengerti pengajaran bukan masalah IQ kita atau masalah di kepala kita, melainkan sebenarnya adalah masalah di dalam hati kita. Hati kita yang kurang mengingini dan mengasihi Allah. Hati kita lebih terpikat akan hal lain yang kita anggap lebih menguntungkan. Seperti Justin Martyr pernah berkata, doktrin yang sehat tidak akan masuk ke dalam hati yang keras dan tidak taat. Kita harus mengerti bahwa tujuan pengajaran bukanlah sebatas pengetahuan. Namun pengajaran yang sehat akan menolong kita mengenal Allah dengan lebih dalam, dan sehingga kita lebih mengasihi Dia lebih lagi dan semakin mengerti akan bagaimana hidup sebagai umat-Nya di dunia ini. Nah, kita sampai kepada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan di dalam pribadi kita maupun di dalam komsel kita. Yang pertama, coba kita renungkan mengapa sangat sulit bagi kita untuk mempelajari Alkitab atau pengajaran-pengajaran yang ada di dalam firman Tuhan. Bisakah kita temukan masalah dalam hati kita yang berhubungan dengan hal tersebut? Pertanyaan yang kedua, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk melatih kesukaan kita di dalam membaca Alkitab atau pengajaran firman Tuhan? Dan yang terakhir, bagaimana secara komunitas kita saling membantu satu dengan yang lain di dalam hal ini? Selamat merenungkan dan selamat mempraktekkan firman Tuhan. Sampai jumpa Sermon Guide minggu depan.